Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah jauh pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengarkan, tapi mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Cornelis Anthony van Persson, seorang antropolog asal Belanda, menyebutkan bahwa ada 3 macam respon manusia terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Respon pertama yaitu respon mitis. Respon mitis ini seperti apa? Jadi ada satu peristiwa, lalu penyebab dari peristiwa itu kemudian dikaitkan dengan kekuatan supranatural. Contoh misalnya, pada malam hari anjing meraung-raung seperti serigala. Nah, biasanya dikaitkan dengan arwah bergentayangan atau hantu atau makhluk-makhluk lain dan sebagainya. Atau kemudian misalnya dalam ibadah, mikrofon atau alat musik gereja suaranya tiba-tiba berubah atau tiba-tiba terganggu. Nah, biasanya ada yang mengaitkannya dengan itu kerja iblis, atau itu karena ada gangguan dari iblis dan sebagainya. Atau ketika misalnya Gunung Merapi meletus, ya biasanya dikatakan bahwa itu ada penunggu yang sedang marah dengan perlakuan manusia dan lain sebagainya. Nah, tapi ada juga respon yang kedua. Respon yang kedua yaitu respon ontologis. Nah, respon ontologis ini seperti ini. Jadi ada suatu kejadian, lalu orang meresponnya dengan mencari penyebab yang logis, mencari penyebab yang konkret, mencari penyebab yang empiris. Jadi kurang lebih seperti ini. Misalnya tadi, kalau anjing meraung-raung pada malam hari, ya dicari penjelasan ilmiahnya. Jadi penjelasan ilmiahnya, itu semacam sinyal untuk memanggil anjing-anjing yang lain. Nah, entah itu untuk kemudian berkumpul atau untuk berkelahi atau sebagainya. Nah, dan kemudian juga misalnya tentang mikrofon dan alat musik gereja yang terganggu tadi. Nah, orang yang ontologis berkata, ya itu mungkin terganggu alatnya, alat kontrol suaranya, ataukah mungkin karena operator soundnya yang mungkin agak lalai atau ada yang terlewat. Nah, begitu juga dengan Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi dijelaskan secara ilmiah, yaitu karena ada aktivitas magma di bawah perut bumi dan lain sebagainya. Nah, ada juga respon yang ketiga. Respon yang ketiga yaitu respon fungsionalis. Nah, ini kurang lebih ada satu peristiwa, lalu orang terkadang responnya gitu ya, cuma gitu saja. Tidak dicari penyebabnya seperti apa. Jadi ini bisa dibilang respon orang yang apatis. Ya, kalau anjing meraung-raung ya biarkan saja meraung-raung gitu. Atau kalau gunung api meletus ya biar aja meletus. Nah, jadi biasanya ada orang yang responnya cenderung tidak peduli atau apatis dengan situasi yang terjadi. Nah, menurut Van Persson, ketiga respon ini ada di dalam setiap orang. Tergantung mana yang kuat di dalam diri orang itu atau mana yang dominan. Apakah itu mitiskah, ontologiskah, ataukah fungsionalis. Nah, ini
saudara-saudari sekalian bisa menjawab kira-kira kuatnya yang mana, dominannya yang mana. Silakan dijawab sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, nampaknya Thomas dalam pembacaan kita pada hari ini menunjukkan bahwa dia mempunyai tipe orang yang merespon secara ontologis. Ini terbukti bahwa dalam catatan kitab suci, Thomas ini selalu mencari pembuktian-pembuktian logis dan juga mencari penjelasan-penjelasan yang masuk akal, yang bisa dipercayai. Nah, sebagai contoh misalnya ketika Yesus mengajar tentang rumah Bapa di Yohanes pasal 14. Di situ ketika Yesus menjelaskan tentang rumah Bapa, respon pertama dari Thomas adalah dia mengajukan satu pertanyaan, yaitu di ayat yang Yohanes pasal 14 ayat yang kelima, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, ini pertanyaan yang konkret sekali. Jadi Yesus menjelaskan tentang rumah Bapa. Nah, dalam bayangan Thomas, rumah Bapa itu seperti apa gitu. Bahkan dia tidak mengerti maksud dari perkataan Yesus itu apa gitu. Sehingga dia kemudian bertanya, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tujuannya saja tidak tahu, tempatnya saja tidak tahu. Nah, ini kira-kira sama seperti kalau dosen sedang menjelaskan, ya mahasiswa mengajukan pertanyaan seperti ini biasanya. Apa contoh konkretnya? Nah, itu. Kalau dosen jelasin, kita tanyanya seperti itu. Itu kan untuk supaya kita mendapatkan suatu gambaran yang konkret. Nah, Thomas juga demikian. Terlebih lagi dia juga berpikir bahwa sesuatu itu perlu nyata, perlu konkret, baru kemudian kita bisa melakukan apa yang selanjutnya akan dilakukan. Nah, selanjutnya kemudian kita bisa melihat bahwa selain dia punya cara merespon yang ontologis, dia juga kemudian kita kenal sebagai murid Tuhan yang peragu atau skeptis. Dia juga dikenal sebagai orang yang kurang iman. Mungkin ini nadanya agak sedikit negatif. Tapi kira-kira karakter Thomas yang lain itu seperti apa? Nah, teks kita pada hari ini dibuka dengan memberikan keterangan penting tentang Thomas, yaitu secara khusus di ayat yang ke-24. Di sini di frasa yang pertama, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Jadi dalam konteks Yahudi pada waktu itu, mempunyai dua nama itu hal yang biasa. Di sini Thomas mempunyai dua nama. Selain Thomas ada Didimus. Nah, biasanya orang-orang Yahudi pada saat itu punya dua nama, satu nama Aram, satu nama Yunani. Nah, nama Aram Thomas ya Thomas. Nama Yunani dari Thomas Didimus. Nah, tapi kedua arti nama ini merujuk pada satu arti, yaitu twin atau kembar. Thomas atau Didimus artinya kembar. Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa arti kembar ini setidaknya merujuk pada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwa kembar di sini diartikan secara harafiah, bahwa ya Thomas atau Didimus ini punya saudara kembar gitu. Mungkin kembar identik, mungkin. Atau juga ada rujukan lain, yaitu bahwa rujukan ini hendak ditujukan kepada sifat Thomas atau karakteristik dari Thomas, yaitu bermuka dua atau munafik gitu. Nah, kesan karakter Thomas yang munafik atau bermuka dua ini bisa kita lihat juga dalam berita Injil Yohanes. Misalnya dalam Yohanes pasal 11 ayat 16. Di situ ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, pergi ke kampung Betania lebih tepatnya untuk melayat Lazarus yang sudah mati. Di situ Thomas mengambil inisiatif terlebih dahulu. Dia mengajak murid-murid yang lain dengan mengatakan, ayo kita ikut Yesus, ayo kita sama-sama pergi ke Yerusalem untuk mati bersama-sama dengan dia. Di sini dia mengajak para murid yang lain untuk ayo kita semua ikut. Itu konsekuensinya mati, tapi kita mati bersama-sama dengan Yesus. Nah, di sini ketika kata-kata ini tidak terjadi, kita bisa lihat kemudian
bahwa ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Thomas ini termasuk ke dalam kumpulan murid-murid juga yang pada akhirnya ketika Yesus ditangkap itu dia melarikan diri juga gitu. Jadi ya bisa dibilang kesan bermuka duanya dari situ terlihatnya. Namun menariknya bahwa seorang penafsir, William Barclay, dia nampaknya memberikan pandangan yang sedikit berbeda terkait dengan konteks Yohanes pasal 11 ayat 16 ini. Menurut Barclay, ya ajakan Thomas untuk mati bersama-sama dengan Yesus itu merupakan ungkapan yang sesungguhnya dari dalam hati Thomas. Jadi bukan dia munafik mau cari muka, tapi ini ungkapan yang sungguh-sungguh dari dalam hati dia. Karena Yesus ini adalah sang guru yang begitu Thomas cintai, yang begitu Thomas hormati. Sehingga bahkan mati bersama-sama pun dengan Yesus tidak menjadi masalah. Nah, dari sini jemaat yang dikasihi Tuhan, pendapat Barclay bisa juga kita jadikan acuan untuk kemudian kita mencari tahu alasan mengapa kemudian Thomas tidak ada bersama-sama dengan para murid ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Di sini kita mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Nah, jangan-jangan Thomas ini memang orang yang suka menyendiri, atau jangan-jangan Thomas ini seorang yang introvert. Nah, biasanya orang-orang introvert itu kan kalau menghadapi suatu masalah besar ya sukanya kontemplasi atau laku membatin dan sebagainya, ketimbang rame-rame berkumpul untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, jelas bahwa pada pembacaan kita hari ini Thomas sedang menghadapi masalah yang amat besar dalam kehidupannya dia. Guru yang tadi begitu dicintai dan dihormatinya sudah mati dan sudah terkubur. Ini memunculkan perasaan duka yang mendalam di dalam hati Thomas, dalam benak Thomas dan juga seluruh murid Yesus. Semuanya berduka termasuk Thomas. Tapi kembali lagi bahwa alasan mengapa Thomas ini tidak bersama-sama dengan para murid ketika kemudian Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid-muridnya tidak diketahui dengan persis. Kita tidak tahu dengan pasti. Namun setidak-tidaknya Barclay memberikan kemungkinan bahwa Thomas saat itu sedang mengalami patah hati yang cukup berat. Nah, ini menarik. Jadi dalam duka itu dia merasakan suatu perasaan yang spesifik, yaitu perasaan patah hati. Orang yang dicintai, orang yang mungkin dekat dengan dia, yaitu sang guru Yesus, harus meninggal, harus dikubur, dan itu membuat dia patah hati. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kematian yang tragis Yesus di atas kayu salib dan disaksikan langsung oleh Thomas pada saat itu membuat dia semakin terluka, semakin terpuruk. Nah, ini mungkin situasi patah hati yang Thomas alami ini bisa kita bayangkan seperti rasa patah hatinya para sobat ambyar yang semakin ambyar ketika harus ditinggal oleh sahabat teman terkasih, yaitu Mas Didi Kempot yang baru saja meninggal dunia, yang karyanya sangat melegenda, sangat menginspirasi, yang setiap lagu-lagunya mengungkapkan perasaan orang-orang yang lagi patah hati, sakit hati, sehingga ya bisa terhibur, bisa memperoleh kekuatan dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu perasaan patah hati yang sedang dialami oleh Thomas pada saat itu, sehingga tidak mengherankan bahwa kemudian ketika teman-teman murid-murid yang lain memberitahukan kepada Thomas bahwa Yesus datang menampakkan diri kepada kami semua, ya jelas dengan spontan Thomas akan menjawab, aku tidak akan percaya. Kalau kita lihat secara spesifik di ayat yang ke-25 di situ, Thomas menuntut adanya bukti baru dia percaya. Tapi dari berita yang disampaikan oleh para murid, Thomas
lagi-lagi dia mengatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, kenapa sampai Thomas tidak percaya? Di sini pertama-tama bukan semata-mata karena Thomas ini seorang yang kurang iman, melainkan karena Thomas terlalu takut untuk merasakan patah hati yang kedua kali. Kalau kenyataannya itu bukan Yesus yang ia kenal, bukan sang guru yang ia cintai dan dia hormati. Karena itu dia perlu bukti. Ingat, Thomas ini seorang yang ontologis dan juga skeptis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selang beberapa hari kemudian, Thomas akhirnya kembali menggabungkan diri dengan persekutuan para murid, dan di situ ia berjumpa langsung dengan Yesus. Yesus menjawab kebutuhan akan bukti yang diperlukan oleh Thomas dengan dia mempersilakan Thomas, silakan Thomas, lihatlah bekas luka di tangan, dan juga silakan kamu mencucukkan tanganmu ke dalam lambungku. Tapi ingat bahwa ketika kamu sudah melakukan semua itu, kamu sudah mendapatkan bukti yang kamu butuhkan, jangan lagi tidak percaya, melainkan percayalah. Nah, menariknya dalam teks kita pada hari ini tidak dijelaskan apakah Thomas kemudian dia mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya. Nah, besar kemungkinan bahwa Thomas ini dia melihat bekas luka, dia hanya melihat bekas luka dan juga di tangan dan juga di lambungnya. Jadi dia tidak menyentuh, tidak ada sentuhan fisik, tapi dia cuma melihat saja. Nah, lalu kemudian dia berkata di ayat yang ke-28, Thomas menjawab, Yesus menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ini adalah suatu respon, adalah suatu jawaban dari Thomas ketika dia melihat kehadiran Yesus. Suatu jawaban yang singkat namun sangat mendalam. Ya Tuhanku dan Allahku. Dalam bahasa Yunaninya, hok kuriosmu kai hok theosmu. Nah, dan mu di situ kan menerangkan adanya genetif, menunjukkan adanya kepemilikan. Bahwa ya Tuhanku itu bicara tentang penghayatan personal Thomas. Tuhan bagi Thomas. Dan Allahku berarti Allah bagi Thomas. Itu penghayatan personal, penghayatan yang sifatnya pribadi. Rupanya melalui perjumpaan dengan Yesus yang memakan waktu yang singkat itu, bisa dibilang, dia menemukan adanya suatu pengalaman perjumpaan yang mendalam dan juga mengubahkan. Kita tahu bahwa tadi di awal Thomas ini dari namanya digambarkan oleh narator mempunyai karakter yang kemungkinan munafik, kemungkinan bermuka dua. Namun ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia melihat kehadiran Tuhan dengan mata kepalanya sendiri, dia akhirnya merespon dengan dirinya, merespon dengan diri dia apa adanya, personalitasnya dia apa adanya, bahwa ini aku Thomas, itu seorang yang tidak akan pura-pura percaya ketika mendengarkan engkau bangkit, tetapi inilah saya, inilah keberadaan saya, otentisitas saya ada di sini. Dia tampil apa adanya meskipun dia membutuhkan bukti untuk percaya. Nah, selain itu juga kemudian dia berkata bahwa ya Tuhanku. Ini biasanya kata Tuhan ini biasanya ungkapan yang dipakai oleh Thomas untuk menyebut Yesus. Dan di sini dia mengatakan bahwa ya, itulah Tuhan. Itulah Yesus yang aku kenal selama ini, guru yang aku cintai dan aku hormati. Ini pernyataan afirmatif dari Thomas yang diselingi oleh kesadaran yang mendalam. Yang kemudian yaitu ya Allahku. Nah, Thomas sebagai seorang Yahudi tentunya mempunyai gambaran Allah sebagai Allah yang membebaskan, Allah yang memulihkan, serta Allah yang mendamaikan. Gambaran Allah seperti ini tentunya melekat kuat di dalam benak Thomas. Gambaran itu pun dirasakan olehnya melalui kehadiran Yesus di depan matanya.
Kehadiran Yesus itu membebaskan dirinya dari belenggu rasa duka. Kehadiran Yesus itu memulihkan rasa patah hatinya. Dan juga kehadiran Yesus itu memperdamaikan dia dengan persekutuan murid-murid yang lain, mendamaikan dirinya sendiri untuk menerima kenyataan yang ada. Bisa dibilang bahwa perjumpaan Yesus dan Thomas yang singkat itu mentransformasi dirinya secara karakter, secara kesadaran maupun penghayatan dia terhadap karya Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah film berjudul Silence yang diadaptasi dari novel berjudul Silence karya Susako Endo menceritakan tentang 2 orang Romo Katolik yang melakukan tugas misionaris ke Jepang. Di sana mereka berhadapan dengan tantangan yang berat karena mereka harus menyaksikan ribuan orang Kristen mati sebagai martir karena harus menolak untuk menginjak lempengan besi yang bergambarkan wajah Yesus. Bagi mereka, orang Kristen di Jepang pada saat itu, lempengan besi berwajahkan Yesus ini merupakan simbol dari kehadiran Yesus itu sendiri. Sehingga ya kalau mereka menginjak lempengan itu sama saja dengan menginjak Yesus. Dan ketika menginjak Yesus maka mereka dianggap sudah murtad. Nah, sampai pada akhirnya hanya tersisa seorang Romo saja. Jadi Romo yang pertama dia akhirnya dibunuh, dan Romo yang terakhir yang masih bertahan ini dia tetap untuk tidak mau menginjak lempeng besi itu. Sampai suatu ketika para pemerintah Jepang memperhadapkan dia dengan pilihan yang sangat sulit dan mendilema, yaitu bahwa apakah dia akan menginjak lempeng besi itu ataukah menyelamatkan nyawa orang-orang Kristen yang akan dibunuh kalau dia tidak menginjaknya. Perasaan itu membuat dia dilema sedemikian rupa, dia menangis, dia bingung apa yang mau dia lakukan sampai dia menangis terseduh-seduh dengan hebatnya, sampai di satu titik di mana dia hening, dan di dalam keheningan itu dia mendengarkan suara Yesus yang berkata, "Aku mengerti rasa sakitmu. Jika aku ada di posisimu, maka aku akan menginjak saja lempengan besi itu dan menyelamatkan nyawa orang-orang yang ada dalam bahaya. Tidak apa-apa anakku," kata Yesus kepada sang Romo. "Injaklah, aku bersamamu." Lalu sang Romo pun menginjaknya, dan ia pun setelah menginjak itu dia merasa bebas, dia merasa lepas, ia merasa lega. Dia merasakan damai, meskipun pada kenyataannya dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah murtad. Sama seperti Thomas dan sang Romo dalam film Silence. Sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Allah yang mentransformasi dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengkonkretkan gambaran Allah di dalam hidup keseharian kita? Ataukah hanya sekedar mengimani gambar Allah konseptual yang sama sekali tidak menggerakkan hidup kita? Saat ini kita sedang berada dalam situasi pandemi yang serba sulit dan membuat kita menderita. Kita mungkin seperti Thomas yang patah hati karena tidak bisa melakukan sesuatu yang kita sukai dengan bebas, ataukah seperti sang Romo yang berada dalam situasi dilema yang menyedihkan? Pertanyaannya adalah bagi kita semua, di tengah-tengah masa pandemi ini, sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi? Sudahkah perjumpaan dengan Allah itu kita rasakan membebaskan, memulihkan, serta mendamaikan kita di tengah-tengah situasi saat ini? Gambaran konkret tentang Allah seperti apa yang mau kita wujudkan di tengah-tengah situasi COVID-19 saat ini? Ya Tuhanku dan Allahku, kiranya menjadi seruan transformasi kita di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Amin.